Saya pernah ceritain enggak kisah Uqbah bin Abi Mu'aid? Sudah? Selalu belum? Benar belum? Enggak tahu siapa Uqbah bin Abi Mu'aid? Rugi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu berkata, "Innar rajula la ya'malul hasana yattakilu 'alaiha wa ya'malul muhakkarat hatta ya'ti Allah wa qad akhtarathu wa innar rajula la ya'malu sayyi'ata fayafraqu minha hatta ya'ti Allah amina." Sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amal kebajikan dan dia menyandarkan keselamatan padanya. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh hingga dia datang kepada Allah dalam keadaan perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh tersebut telah membahayakannya. Dan sungguhnya seseorang benar-benar melakukan amal keburukan tapi dia menyesalinya sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan aman. Ini artinya kalau pernah berbuat dosa bertaubat dan itu akan mengamankan dia tinggal istiqomah sampai mati. Dan orang kalau pernah membuat ketaatan maka dia tinggal menjaganya. Yang rugi adalah orang yang pernah taat kemudian dia tinggalkan ketaatan tersebut kepada kemaksiatan. Ya, ini sayang sekali gitu. Juga salah satu teman-teman harus diperhatikan ya, kalau antum sudah hijrah, sudah mulai mau menjadi orang baik, ini jangan lupa komunitas penting. Komunitas penting. Ingat selalu itu komunitas. Kita manusia makhluk sensitif. Ya. Sehebat apapun kita anggap iman kita, kapan tetap kita pada komunitas yang buruk, ini bahaya sekali. Saya pernah ceritain enggak kisah Uqbah bin Abi Mu'aid? Sudah? Selalu belum? Benar belum? Enggak tahu siapa Uqbah bin Abi Mu'aid? Rugi benar. Harus tahu siapa orang ini. Sebagian ulama mengatakan ini orang yang paling bodoh di dunia gitu. Ini orang teman dekatnya Nabi Muhammad SAW dari kecil. Sahabat dekatnya Nabi. Tapi waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mengumandangkan Islam, dia belum mau masuk Islam. Salah satu dia undang Nabi ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, dia undang, ayo makan Muhammad. Kata Nabi SAW, saya enggak mau makan sampai kau syahadat. Nabi ajak dia syahadat. Kalau kau syahadat saya mau makan. Maksudnya Nabi ini ingin tamak supaya dia masuk Islam. Karena ini tempatnya dari kecil. Kata Uqbah, sudahlah Muhammad, ini bukan saatnya kau sampaikan agamamu. Kata Nabi, saya tidak mau makan kalau kau tidak syahadat. Syahadat dia. Setelah syahadat, dia masuk Islam, tersebar berita. Salah satu tokoh Mekah masuk Islam. Rupanya si Uqbah ini punya sahabat. Saya lupa, kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf. Salah satu orang kafir gitu. Atau Abu Jahal. Salah satunya. Lalu dia mengatakan, hai Uqbah, kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Kata Uqbah, tidak. Loh tersebar berita kau syahadat depan Muhammad. Dia bilang enggak, saya cuma enggak enak Muhammad tamu saya. Dia suruh saya syahadat untuk dia makan, maka saya syahadat. Kata dia, kalau begitu buktikan kalau kau tidak masuk Islam. Karena sekarang tersebar berita nih. Sekarang kau pergi ke dekat Ka'bah, Muhammad lagi ada di sana, bilang iklanin kalau kau bukan dalam agamanya dan saya mau kau ludahi wajahnya Muhammad. Begitu. Uqbah lakukan demi untuk menjaga persahabatannya dengan orang kafir sama dia. Dia datang, dia nyatakan lalu dia ludahi. Pada saat itu Jibril bawa ayat Al-Quran. Ayat ini turun sementara Uqbah masih hidup. Bahwasanya dia pasti masuk neraka. Ya. Allah mengatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Nanti pada hari kiamat si zalim ini turun pada Uqbah. Dianggap oleh Allah zalim. Gitu kan? Sudah syahadat tinggalkan. Dia akan hari kiamat gigit jarinya. Yaqulu sambil dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba saya ikuti jalannya Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba saya tidak jadikan fulan itu sebagai sahabat dekat saya. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Tidak boleh teman-teman. Kita boleh kenal semua orang, iya. Sahabat dekat nggak bisa lagi. Kita sensitif. Hati kita ini peka. Dengar yang sedih kita sedih. Dengar yang senang kita senang. Gampang sekali. Saya sudah sering ingatkan. Telinga kita ini peka. Kita bisa bedain mana suara besar, suara kecil seketika. Mata kita bisa bedain mana terang, mana ya redup seketika. Ya, hidung kita bisa bedain busuk, wangi seketika. Oh ini wangi, oh ini busuk seketika. Kita peka. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, mustahil. Dulu majelis ilmu mungkin 2 jam, terpengaruh pasti. Sebagaimana dulu 2 jam di diskotik terpengaruh. Pasti. Gak mungkin tidak.
Jangan bilang saya tidak terpengaruh, toh besok saya ikut pengajian, nggak bisa. Iman itu kalau kita terus pupuk, ya seperti kue atau es krim yang kita lapis-lapisin terus, dia makin numpuk-numpuk makin banyak, gitu kan, makin bagus. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu misalnya taruh es nih, terus kemudian ditaruh lagi apa mungkin sesuatu yang panas atau kotoran, baru nanti mau ditutupi lagi dengan es, kotoran itu akan ada di situ, nggak bisa dibiarkan. Maksiat itu adalah kotoran, jangan dibiarkan. Bahasa saya yang lain, dosa itu sebenarnya seperti racun, amal soleh seperti susu. Kalau susu satu gelas seperti gelas air saya ini, ditetesin satu tetes saja racun, sudah cukup merusaknya. Dan subhanallah, sebenarnya obat racun susu. Tapi satu tetes susu, satu tetes racun tidak bisa diobati dengan satu gelas susu. Mungkin satu gentong pun belum tentu cukup. Padahal itu, karena itu racun tadi, bahaya. Tidak usah dicoba, gitu. Tidak usah dilakukan. Pernah dilakukan, sekarang bertobat, sekarang berpindah kepada yang lebih baik lagi. Saya sudah pakai bahasa Indonesia ini. Saya harap bisa difahami. Ya. Jangan lagi keluar, oh kayaknya Ustaz. Tadi Ustaz ngomong gitu, iya sih, tapi ini nggak ada lagi tapi. Jangan negosiasi. Gitu. Mau jadi orang baik harus seketika. Makanya teman-teman selalu yang menonjol itu, saya lihat teman-teman saya prestasi di kampus dulu, yang menonjol di ranking 1, juara 1, juara 2, memang punya prinsip mereka. Apapun godaan teman-teman yang lain, malas-malasan, pergi jalan-jalan, dia nggak mau ikut, dia tetap mau begitu. Betul, ranking 1, juara 1. Dia komitmen dengan itu, maka jadi baik dia. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran dan menjadi orang-orang yang selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.